Haleluya, shalom. Oh, puji Tuhan. Kita bisa bikin intimate worship malam hari ini. Oke, saya mengundang yuk bapak-bapak atau bapak ibu juga boleh agak majuan ke depan yuk. Biar nanti yang terlambat mereka boleh mengisi bangku yang di belakang. Kalau bapak ibu gak maju, saya yang maju nanti. Yuk bapak ibu yuk, boleh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Baik. Saya pastikan semua kita di tempat ini sudah siap untuk memuliakan Tuhan. Dan saya juga pastikan di setiap kita di tempat ini juga sudah memiliki roh yang haus dan lapar untuk terima kebenaran firman. Amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan beri salam yuk. Saudara kanan kiri kita. Katakan shalom, selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan kamu hari ini. Haleluya. Haleluya. Boleh kita kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat yang sudah hadir di tempat ini. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keberadaanmu di tempat ini. Tuhan, kami percaya sore hari ini akan disebut sebagai hari kebangkitan bagi setiap kami. Kami akan pulang menjadi orang-orang yang berbeda. Kami akan pulang dengan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami akan siap menaklukkan hari-hari kami bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Hanya di dalam nama Yesus mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Syukur kekal selamanya.
kasih Abah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya sore hari ini kami akan menikmati sekali lagi kuasa kebangkitan-Mu. Kami semakin bergelora, kami semakin berkobar. Kami bawa hidup kami di depan altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami. Kami siap memuliakan nama-Mu. Kami siap meninggikan nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu nyanyi. Sebenarnya bukan lagu baru, tapi mungkin kayaknya lagu baru di tempat ini. Dari Roma 8 ayat 28. Sebelum kita nyanyi lagu ini, kita baca dulu ayatnya, boleh? Boleh? Oke, kita baca dulu yuk ayatnya, Roma 8 ayat 28. Oke. Kalau yang sudah hafal boleh? Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Sama-sama bilang, aku dipanggil dan aku sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, Allah akan turut bekerja di dalam kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Oke. Saya mau ajak Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu lagunya kan nggak asik ya nyanyi ya. Saya mau ajak Bapak Ibu belajar dulu yuk, kita refnya yuk. Pertama gini refnya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Oke. Boleh berhenti dulu, kita sama-sama yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Allah turut bekerja asik dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Oke, next. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Oke, udah tahu semua ya? Oke, sekali lagi yuk sama-sama sama band yuk. Go! Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Amin. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Sekali lagi boleh? Dalam segala. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama siap katakan, Kau memilihku. Kau memilihku, menjadikanku
sesuai rencanamu. Kau meneguhkan arah tujuan seluruh langkahmu. Bagi yang percaya, Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, berencana indah diberikannya. Bagi kita yang percaya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan baginya. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. sekali lagi katakan, Kau memilihku. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Amin. Kau yang menentukan. Kau menentukan arah tujuan seluruh langkah. Bagi yang berjalan, Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilan, rencana indah. rencana indah diberikannya. Bagi kita yang percaya, Katakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan baginya. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Datangkan kebaikan baginya. Yang mengasihi. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap penuh Katakan dia sumber kemenangan. kemenanganku. Amin. Di dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap Aku berharap penuh sumber kemenanganku sumber kemenanganku. di dalam janji. Dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Katakan aku berharap. Aku berharap penuh sumber kemenanganku di dalam janji-Mu tak akan goyah. Dalam segala hal Allah turut bekerja. Dalam segala hal Allah turut bekerja. Dalam segala hal Allah turut bekerja. Mari Bapak Ibu sambil bertepuk tangan di atas kepalamu katakan. Datangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Sama-sama bilang. Turut bekerja dalam segala hal. Yes. Allah turut bekerja. Mari sekali lagi katakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan baginya. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut
kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan atas hidupku, keluargaku, dan seluruh apa yang aku miliki. Sama-sama bilang, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi di atas kepala Bapak Ibu. Amin. Yes. Mari sama-sama kita katakan na 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 hidup yang diberikannya dengan pasti dengan iman, dengan nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama bilang imanku berkata, imanku berkata,
Saudara kanan kirinya bilang begini. 1, 2, 3. Ku menang, kau menang. Aku menang, kau menang. Ku menang, kau menang. Wow, boleh? Ayo kita sama-sama yuk. Ku menang, kau menang. Aku menang, kau menang. Ku menang, kau menang. Wow, lagi boleh? Yo. Aku menang, kau menang. Ku menang, kau menang. Ku menang, kau menang. Wow. Lagi sekali lagi, yo. Ku menang, kau menang. Ku menang, kau menang. Yes. Ku menang, kau menang. Wow. Katakan imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, berkata, yes, kuat melangkah bersama. Sekali lagi bilang imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Sama-sama. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari dengan iman katakan, imanku berkata. Imanku berkata, amin. Tuhanku hebat. Yesusku berkata. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari sekali lagi dengan imanmu dan katakan, imanku. Yes Tuhan, berkata, di dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami sanggup. Hebat. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berkata, yes, ku kuat melangkah
bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Amin. Sekalipun hidup menentu, sekalipun Yes Lord, hidup Kau menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Sekalipun aku berjalan Tuhan, oh sekalipun kami berjalan dalam lembah Amin. Kekelaman, Kau ada bersama kami. Sekalipun hidup kami tak menentu Tuhan,
Engkau adalah gembala kami Tuhan, yang terus menuntun kami padang rumput yang hijau, yang akan terus membawa kami ke air yang tenang. Bahkan dalam keadaan terhimpit pun Kau berkata, Kau menyediakan bagiku hidangan di hadapan para lawanku, dan Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, sehingga urapan itu penuh melimpah Tuhan. Bahkan lembah yang dikatakan sebagai lembah bayang maut akan berubah menjadi taman Tuhan, karena Engkau berjalan bersama kami. Tidak akan ada lagi kematian di depan kami, tidak akan lagi ada kegagalan di depan kami, tidak akan ada lagi kata hancur di depan kami, sebab Tuhan yang akan merubah keberadaan lembah kekelaman yang berubah menjadi taman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat terobosan, kami akan melihat mujizat, sebab Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Amin. Tuhan yang bersama. Mari dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, perkatakan ini dan imajinasikan bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan yang supranatural atas hidup kita untuk mengalahkan setiap fakta dan data di dunia ini. Tuhan yang bersama. Orang boleh berkata masa yang sukar, masa yang sulit, tapi bagi kita yang berjalan bersama Tuhan, ini akan Tuhan bawa naik. Kita akan terus diangkat Tuhan dari kemuliaan hingga kemuliaan. Tuhan akan angkat dan nyatakan kita, sebab Dia yang berjalan bersama kami. Tuhan yang berjalan dengan kami. Tuhan yang bersama kami. Amin. Kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami, sama Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. besar yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang.
kuasanya. Oh terima sekarang, 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 kemenangan Kristus, Engkau Allah kami yang dasar, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah yang kuasanya tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kalau petang hari ini kami boleh merasakan lawatanmu, kami merasakan hadiratmu Tuhan. Kau petenggelamkan setiap kami di dalam hadirat Allah. Menikmati kebersamaan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Kau akan bawa kami masuk lebih dalam lagi, untuk kami boleh dengar-dengaran dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicara Allah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sore ini kami akan berikan hati kami yang terbaik buat Engkau, dan kami akan mengarahkan telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah mata rohani kami tertuju kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau memberi yang terbaik sore ini bagi kami. Rencana-Mu akan Kau genapi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, berikan kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, pribadi lepas pribadi kami. Tutup bungkus selimuti kami semua dengan kuasa darah-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan ilahi. Kuberikan lebih lagi bagi hamba-Mu double porsi, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Allah sendiri yang berbicara. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus atas setiap kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Sore ini saya mau sampaikan satu tema, ketika Allah sepertinya tidak peduli. Pertanyaan saya, kalau kata-katanya sepertinya, itu berarti nyata enggak? Halo? Kalau kita katakan sepertinya Allah tidak peduli, artinya Allah peduli atau enggak? Allah kita sangat peduli, amin. Tapi seringkali kita merasa sepertinya Dia tidak peduli. Ya. Padahal Allah kita itu sangat peduli dengan kita. Amin. Allah kita sangat peduli dengan kita. Saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Tapi saya akan bacakan ayat 1 dan ayat yang ke-7 aja. Nanti yang lain akan diuraikan di tengah panjang lebar, ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 7.
salah seorang dari istri-istri para nabi. Istri siapa saudara? Para nabi. Istri para nabi loh. Ini istri pendeta ini. Perhatikan ya. Ini istri para nabi. Ya. Mengadukan halnya kepada siapa? Elisa, hamba Allah. Satu-satunya yang masih hidup, yang lain sudah dibunuh oleh siapa? Istri siapa? Tinggal Elisa seorang diri. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ini orang nggak main-main loh. Bukan jemaat biasa yang kadang ibadah kadang enggak ini. Bukan jemaat yang sering bolos sih enggak ibadah hari Minggu ini. Tapi ini istri hamba Tuhan saudara. Ya. Dan Alkitab katakan takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budakku. Dulu tak baca semua aja deh biar jelas. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali apa? Sebuah buli-buli. Buli-buli berisi, buli-buli itu kalau di sini apa ya? Botol paling ya, paling botol itu saudara. Atau mungkin apa namanya? Apa tuh? Kendi ya. Kendi. Tapi perhatikan di ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana. Loh, tadi kan buli-buli. Sekarang Elisa bilang apa? Bejana. Lebih gede mana kira-kira? Lebih besar bejana. Dia bilang aku cuma punya buli-buli. Tapi Elisa bilang, pergi minta bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini berarti anaknya satu atau dua nih? Kalau disebut anak-anakmu berarti anaknya banyak ya? Ya, anaknya banyak. Saudara, kesulitan atau krisis hidup, kalau kita perhatikan cerita ini, bisa menimpa siapa aja. Betul? Bisa menimpa siapa saja. Jemaat biasa yang malas-malasan ke gereja apalagi. Ya. Mungkin apa namanya? Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan pendeta sekalipun. Buktinya ini tadi. Ya, buktinya tadi itu. Perempuan yang suaminya sudah meninggal dan dia istri pendeta loh. Ya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi?
Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita, itu ada alasan. Betul? Halo? Ada alasan? Ada alasan. Kan tadi sudah nyanyi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Tuhan izinkan kesulitan, krisis hidup terjadi dalam hidup setiap kita siapapun, agar saudara dan saya yang alami bertumbuh secara iman. Amin. Bertumbuh dalam iman, belajar bersandar penuh kepada Allah. Amin. Kesulitan, persoalan, masalah diizinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Tuhan aja menderita sengsara, disiksa, dimahkotai duri, disalib. Ya, saudara dan saya mengalami kesulitan hidup, krisis hidup, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Asal hidupmu mengasihi Dia. Kenapa itu terjadi? Itu menjadi sarana untuk memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Itu untuk menjadi sarana supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, untuk menyatakan kuasa Allah. Amin. Untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui hidupmu. Yang percaya katakan amin dong. Jadi bukan kebetulan kalau engkau diizinkan mengalami kesulitan. Kalau engkau mengalami krisis hidup, Tuhan mau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Percaya katakan amin. Hari ini saudara, kita tadi sudah baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita akan belajar. Ya, kita akan merenungkan dan belajar dari apa yang kita baca tadi, apa yang kita dengar tadi, yang mengisahkan tentang seorang janda istri Nabi, ya, yang mengalami krisis hidup. Suaminya meninggal, habis itu apa saudara? Dililit hutang. Ada yang pernah dililit hutang? Atau dililit ular? Saudara, ini ya sudah, suaminya meninggal, terlilit hutang, anak-anaknya terancam mau dijadikan pembantu budak, terancam anaknya mau dijadikan budak. Tapi kita baca tadi, justru dalam kondisi seperti itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Amin. Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, diberkati melimpah. Saudara, mungkin hari ini ada banyak dari kita sedang mengalami situasi yang mungkin tidak persis sama, tidak sama dengan janda tadi. Tetapi saudara, paling tidak kita bisa merasakan keberadaan kita dalam situasi kondisi sulit, tekanan, mengalami ekonomi yang sulit, kembang kempis, ya, keluarga bermasalah, masa depan tampak suram, gelap, ya, dan saudara sepertinya tidak punya pengharapan, atau bahkan mungkin sudah nggak punya pengharapan. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin, amin. Kok aminnya pales? Atau memang jangan-jangan semua nggak punya pengharapan? Amin saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Allah kita itu Allah yang peduli kepada situasi dan kondisi kita. Bukan Allah nggak peduli, Allah kita itu sangat-sangat peduli. Dia Allah yang sanggup mengubah kekurangan kita menjadi kelimpahan. Amin. Dengan catatan saudara datang kepada Dia di dalam iman dan ketaatan. Amin.
Siapapun kita boleh mengalami masa sulit. Siapapun kita boleh mengalami krisis dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana respon. Respon kita bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Jangan pernah katakan bahwa Allah kita nggak peduli. Allah kita Allah yang sangat peduli. Ya, sehingga saudara pun nggak sungkan-sungkan nyanyikan yang tadi itu, nggak takut, nggak gentar. Ya, karena Allah bersama kita. Gimana lagunya tadi? Bersama kami, terus berjalan bersama kami. Kayaknya keyboardnya bisa di sini deh. Saudara saya tuh kalau khotbah sekarang sambil nyanyi. Biar nggak bosen dengarnya. Amin. Tuhan yang bersama kami. Wah, mesti dicari dulu. Yang percaya katakan amin. Bahwa Allah bersama kami. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan yang bersama kami, terus berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Amin. Jadi kalau ada persoalan masalah, jangan cengeng. Amin. Pak Thomas ditelepon orang ngangkat-ngangkat, gak ngerti masalahku berat. Saudara punya kuasa. Amin. Saudara, ketika saudara percaya terima Yesus, saudara sudah punya kuasa. Amin. Iblis sudah diletakkan di bawah kakimu. Engkau punya kuasa. Apapun persoalan masalahmu, engkau bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Singkirkan itu semua. Jadi sekali lagi yang penting adalah respon kita. Kita mau belajar dari kisah tadi. Yang pertama, apa respon kita yang benar? Ayat 1 dan 2 tadi, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budakku. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Respon yang pertama, apapun pergumulan, persoalanmu, kesulitanmu, yang pertama engkau harus datang dan berserah kepada Allah. Amin. Datang dan berserah kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang menggandeng kita dengan tangannya, menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, membaringkan kita di pelukannya. Amin. Ya. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Jadi perempuan ini mengajar kepada kita, dia tahu kemana harus datang. Dia datang kepada Nabi Tuhan, dia tidak menyimpan sendiri masalahnya, tetapi berseru kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Ini mengajar kita bahwa ketika persoalan, masalah, kesulitan hidup, krisis hidup terjadi, kita boleh diizinkan mengalami. Langkah yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan untuk mengalami mukjizat. Datang kepada Tuhan, bukan kepada hantu. Kan balik aja itu.
Tapi seringkali tipu muslihat iblis membuat kita nggak ke Tuhan, tapi kita kehan. Kok nggak ada yang ngomong ya? Berarti ini kono lho. Mana? Di mana itu? Tempat orang-orang Bali itu. Di Merapi ada yang sakti. Wih, mantap di sana, saudara. Daun bisa menjadi uang. Iya, kalau daunnya ditumbuk di atas uang. Saudara, saya pernah melayani salah satu jemaat MDC, saudara. Dia tukang urut. Tapi giliran ngurut ibu, istri saya, ngos-ngosan, saudara. Ngurut istri saya nggak tahan, nggak kuat, langsung ditembak. Tahu sendiri yang namanya Bu Harto, nggak kayak saya basa-basi, tembak. Ibu pasti punya ilmu. Bener kan? Ngaku, saudara. Jimatnya dibawa. Ibu dapat dari mana? Dari Merapi. Ada rambutnya, ada tulang apa, ada minyak nyong-nyong. Hari itu kita doain pelepasan, saudara. Selama ini kalau ngurut orang, saudara hati-hati. Kalau manggil tukang ngurut, saudara mesti berdoa. Ya, kalau tukang urutnya itu pakai jimat Kaliwosodo, saudara nggak akan sembuh, tapi malah toklek. Pasti sakit semua tulang-tulangnya itu. Ya, jangan sembarangan ambil tukang urut, karena banyak tukang urut pakai jimat barang siji ora dirumat. Ya, Yeremia 17 jelas dikatakan di sana. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan, celaka, terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita ngandalin manusia, kita punya persoalan, kita punya masalah, kita ngandalin orang, nggak akan menjadi solusi, nggak akan menyelesaikan masalah, tapi engkau akan mengalami kuciwo. Ya, karena tidak akan menuntaskan masalahmu. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, firman Allah katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8-nya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara, apapun pergumulanmu, persoalanmu yang sedang kau alami hari-hari ini, andalkan Tuhan. Amin. Datang dan taruh pengharapanmu hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau datang kepada hantu. Jangan sekali-kali engkau pertaruhkan pengharapanmu kepada orang. Engkau akan kecewa. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat peduli. Allah kita Allah yang mendengar keluhan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang besar, tapi Tuhan yang dekat dan penuh belas kasih. Amin. Dia bersama kita. Tuhan bersama kita dalam segala situasi kondisi. Allah selalu bersama kita, ya. Dan saudara, Tuhan mau memulai dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang sudah hilang dari hidup kita. Apa yang kita miliki? Iman. Tuhan mulai dari iman yang kita punya, hati yang kita punya.
Tadi kan katakan, hambamu tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu tempat minyak, dan minyak ini bicara urapan, ini bicara iman. Amin. Kau bawa imanmu kepada Tuhan, pertaruhkan itu kepada Allah. Kadang kita merasa kita nggak punya apa-apa, ya, karena semuanya sudah ludes habis. Beras pun nggak ada. Tapi Tuhan tidak bertanya apa yang sudah hilang. Ia bertanya apa yang masih engkau punya. Kau punya iman. Firman Tuhan katakan, iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung. Kalau engkau punya iman bahwa itu imanmu kepada Allah, Tuhan tidak butuh banyak untuk membuat mujizat. Tapi Tuhan butuh kesediaanmu untuk mempertaruhkan imanmu, menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Allah. Yang menurut engkau kecil, Tuhan bisa mengubah menjadi besar. Amin. Yang kedua, apa respon kita ketika kesulitan kita alami? Ayat 3 dan 5 firman Tuhan katakan tadi, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara, instruksi Elisa tampak aneh. Betul ya? Instruksinya aneh, nggak masuk akal. Ada buli-buli suruh minta tangganya bejana, apa maksudnya ini? Terus buli-bulinya dituang di bejana. Logika manusia kalau isinya apa ini? Sak gelas aqua dituang ya tetap segelas aqua. Tapi ini menjadi mengisi bejana-bejana yang ada penuh. Saudara, kadang-kadang firman Tuhan gak masuk akal. Tapi ketika engkau taat melakukan, mujizat terjadi. Janda ini taat tanpa ragu, mujizat terjadi. Dan mujizat seringkali terjadi bukan karena kita mengerti semuanya, ya, tapi karena kita percaya. Amin. Karena kita patuh dan karena kita mau bertindak. Kalau misalkan janda ini pinjam bejana cuma sedikit, maka mujizatnya juga akan terbatas. Nah, ketaatan ini akan sangat menentukan seberapa besar berkat yang kau terima. Terkadang perintah Tuhan tidak masuk akal secara logika, tapi mujizat justru terjadi saat kita berjalan di dalam iman. Ya. Berjalan di dalam iman. Bejanamu harus lebar, bejanamu harus luas, ya. Nanti akan dikupas di poin selanjutnya. Yang ketiga ayat 5 dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya. Setelah instruksi Elisa disampaikan, ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejananya kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara tangkap dari kalimat ini apa kira-kira? Halo? Kalau seandainya perempuan janda ini masuk, terus anaknya kabur main ke lapangan, terjadi nggak mujizat? Nah, aku mau sepak bola dulu. Lari. Ya. Saudara, perlu ada kesepakatan melangkah dalam iman. Amin. Apapun persoalan dalam keluargamu,
Hai engko suami, hai engko istri, anak-anak, sepakatlah melangkah dalam iman. Amin. Ketika engkau sepakat, mujizat terjadi. Perempuan ini sepakat dengan anak-anaknya melangkah dengan iman sehingga mujizat terjadi. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau ada persoalan dalam keluargamu, suami ke kanan, istri ke kiri, anak-anak belandang ke depan, gak akan terjadi mujizat. Butuh kesepakatan. Di mana ada kesatuan, disitulah mujizat terjadi. Amin. Perempuan ini sama anaknya punya kesepakatan. Kata sepakat itu dalam bahasa Yunani symphonio, memiliki makna serasi. Simfoni artinya bukan sekedar bersama-sama saja berdoa di dalam kamar, tapi mereka punya hati dan tujuan yang sama. Amin. Seirama untuk keluar dari masalah. Kalau perempuan janda ini dan anaknya nggak punya hati yang sama, tujuan yang sama untuk bisa keluar dari persoalannya, dari masalahnya, dari kesulitannya, nggak akan terjadi. Makanya perlu ada kesepakatan. Hai engkau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ketika engkau ada persoalan, bergandeng tangan. Amin. Sepakat berdoa di dalam Tuhan, karena ayat dari Matius 18 katakan apa? Ayat 19-20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mau tanya, kalau di keluarga 2 siapa sih? Suami dan istri. Ini jangankan sepakat, ceker-cekeran dia. Bilang kanan kirinya, aku tahu yang dimaksud. Aku tahu yang dimaksud. Saudara, ketika ada persoalan kau harus sepakat. Suami, istri, anak-anak sepakat, jangan saling menyalah. Wah, ini gara-gara kamu, gara-gara papa, gara-gara mama, gara-gara anak. Biar nggak ada koro-koro, itu biarlah terjadi di wayang kulit. Tapi dalam keluarga ketika ada persoalan, nggak ada gara-gara. Amin. Kita semua sepakat bersama bahwa di dalam doa melangkah dengan iman. Yang keempat, nah ini yang keempat ini, ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah menyak itu Saudara, Tuhan itu akan memberkati kita sesuai kapasitas yang kita sediakan. Karena itu perlebar kapasitas imanmu. Amin. Ketika kapasitas imanmu diperlebar, berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Ya. Jangan batasi itu dengan keraguan-raguan dan kekhawatiran. Seringkali yang kita nggak menyelesaikan masalah persoalan karena dibatasi oleh keraguan-raguan dan khawatir. Apa mungkin? Gak mungkin ini selesai. Gak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bareng-bareng dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan amin. Jangan batasi imanmu. Tuhan akan menyelesaikan, akan memberkati engkau ketika imanmu besar. Ya. Karena minyak ini berhenti ketika bencana itu habis. Artinya apa? Nggak ada batas sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Amin. Ketika kita mau menyediakan iman kita lebar, ya, kapasitas iman kita semakin diperlebar, kapasitas iman kita semakin diperbesar. Mujizat Tuhan terjadi luar biasa dalam hidup kita. Karena minyak itu berhenti mengalir saat penyada terakhir penuh. Ini menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan berkat. Amin. Nggak pernah kekurangan mujizat. Saudara, minyak bicara realita pekerjaan Roh Kudus. Urapan. Ya, kita sering membatasi kuasa pekerjaan Roh Kudus. Yaitu tadi dengan iman itu nggak bicara logika. Ya. Kalau iman bicara logika, 2 ditambah 5 berapa? 7. Yesus nggak lulus ujian SD. 2 sama 5 kan? Berapa? Berapa? 5.000. Lebih 12 bakul. Itu ujian nasional nggak lulus itu. Ya. 1 ditambah 1 berapa? 2. Yesus sama kita harus jadi satu. Saudara, jangan batasi kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, biarlah kuasa Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidup kita. Jangan dibatasi dengan keraguan, kekhawatiran kita. Ketika ada persoalan masalah terjadi, percaya saja sama dan berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kenapa kita harus berserah? Karena sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala hal kehidupan setiap kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya Anda jadi Kristen bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana untuk mengangkat engkau dari lembah kelam menuju terangnya ajaib, dan Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi saksinya. Ya, saudara, mujizat Tuhan itu memberi jalan keluar dan masa depan. Ayat 7 dikatakan apa di sana? Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya engkau dan anak-anakmu. Allah kita bukan Allah yang cuma hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. Tapi Allah kita Allah yang memberi masa depan dan penghidupan kita. Amin. Mujizat Tuhan selalu membawa pemulihan secara menyeluruh. Katakan amin. Secara menyeluruh. Sekali lagi, jangan pernah batasi imanmu. Perlebarlah bejana-bejana imanmu, supaya Allah benar-benar bekerja dalam hidupmu. Saya akan penutup ya. Kisah minyak seorang janda ini bukan sekedar cerita kuno.
Tapi ini gambaran bagaimana Tuhan bekerja melalui realita pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita taat, amin. Kalau kita taat, tetap hidup mengasihi Tuhan, percaya penuh, datang kepada Tuhan. Tuhan itu akan melihat air mata kita. Tuhan akan tahu tekanan yang kita alami dan mengundang saudara dan saya untuk datang kepada Dia. Bawalah segala bebanmu, aku akan memberi kelegaan. Amin. Hai engkau yang berbeban berat, kemarilah kepadaku, karena aku akan memberi kelegaan. Apa yang ada pada kita saat ini? Mungkin kau merasa punya sedikit kekuatan, punya sedikit uang, punya sedikit iman, pengharapan. Serahkan itu kepada Allah. Dia yang akan melipat gandakannya. Amin. Dia yang akan melipat gandakannya sehingga mujizat terjadi dalam hidupmu. Tuhan gak butuh banyak dari kita. Dia hanya butuh imanmu. Dia butuh hatimu. Dia butuh fokusmu kepada Allah. Berserah penuh kepada Dia. Jangan batasi kuasanya dengan keraguan-keraguan dan kekhawatiran. Selama saudara mau datang kepada Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi kesulitanmu, dan taat kepadanya, Dia sanggup. Yesus sanggup perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Ingat saudara, Tuhan tidak mencari apa yang sudah hilang, tapi Dia menanyakan apa yang masih engkau punya. Kalau engkau punya imanmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus. Allahku besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, mulialah nama Yesus. Allahku besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup, Dia sanggup.
kami bersyukur. Hari ini kami belajar bahwa Engkaulah Allah yang sangat peduli atas kekurangan dan kesulitan kami. Kau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam segala aspek kehidupan kami, Allah yang gak pernah meninggalkan kami, Allah yang gak diam. Seringkali kami tidak menyadari itu, seperti murid-murid-Mu yang dalam perahu, khawatir, takut karena Yesus tertidur. Tapi sesungguhnya Engkau tidak pernah tidur. Kau tahu Tuhan, Kau bisa menaklukkan badai kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Biarlah realita kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami. Realita kuasa Roh Kudus itu nyata dalam hidup kami. Realita kerajaan Allah nyata dalam hidup kami. Sehingga apapun pergumulan, persoalan, masalah hidup yang menghimpit kami tetap bisa berkata, aku tidak takut, aku tidak gentar. Karena aku tahu Allahku adalah luar biasa. Karena aku tahu Allahku besar. Karena aku tahu Allahku dahsyat. Karena aku tahu Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Karena aku tahu Allahku yang selalu menggandeng aku, membawa aku ke air yang tenang, ke rumput hijau. Karena aku tahu Tuhan memberi yang terbaik dalam hidupku. Ajar kami untuk selalu datang kepadamu dengan iman, menyerahkan apa yang ada dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat demi mujizat yang melampaui logika kami. Dan biarlah kami tidak pernah membatasi dengan logika kami, dengan keraguan-keraguan kami, dengan kekhawatiran kami. Kami tidak akan membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami akan memperlebar kapasitas iman kami. Kami akan menyediakan bencana-bencana iman yang lebih besar, yang lebih banyak, supaya kuasa mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Dan apa yang tertulis di dalam firman-Mu bahwa kami adalah umat-umat pemenang, itu nyata dalam hidup kami. Kami imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami adalah umat-umat pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan buat Yesus sekali lagi Bapak Ibu. Baik, apakah ada pengumuman? Nanti persembahan dulu. Baik, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik yang akan kita bawa sore hari ini. Jika sudah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh saudara kita Kak Yosua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh membawa setiap puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan selalu percaya Tuhan bahwa Engkau selalu turut bekerja Tuhan dalam segala yang kami kerjakan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan sebagai untuk ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan kami bawa dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh berguna untuk alat kemuliaan-Mu, alat kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan Yesus Kristus, bahkan di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap doa kami Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah turut
Haleluya, kita semua diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Soeharto dan tim Mas Rangga. Beri tepuk tangan untuk tim musik. Yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang, naikkan syukur kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Malam ini Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Haleluya. Walaupun kita diizinkan ada masalah, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Kita tidak diizinkan masalah-masalah melampaui kekuatan kita. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang engkau hadapi, percaya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya. Haleluya. Tuhan aku percaya. Hidupku diberkati Tuhan. Hidupku disertai Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur. Naikkan syukur. Katakan Tuhan Engkau besertaku. Tuhan Engkau bersamaku. Haleluya. Engkau sedang bekerja di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Aku percaya. Aku percaya. Oh, aku percaya. Kami bawa masalah-masalah kami kepadamu. Oh Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bekerja sama. Mari kita sepakat. Mari kita bangun kesehatian. Haleluya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi katakan, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Kau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Haleluya Tuhan. Sesulit apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal ya Tuhan. Ampuni kalau kami tidak ada kesehatian, kesepakatan suami istri ya Tuhan. Kalau kami haleluya
haleluya, kecewa, terluka, Tuhan ampuni kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mudah diajar, mudah dibimbing, mudah ditegur ya Tuhan. Ya ralabata karalaba Tuhan. Inama karamasik kiara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati semua yang sudah melayani, Bapak Pendeta Soeharto bersama tim MDC ya Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati pelayanan mereka, semakin menjadi berkat ya Bapa. Dan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir, Tuhan Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dan kalau kami mau menikmati perjamuan kasih, berkati makanan dan minuman, biarlah saat kami menikmatinya, kami berfellowship bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan kita, hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.